Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara minta maaf KPK kepada Panglima TNI atas penetapan Kepala Basarnas sebagai tersangka suap kini menjadi perdebatan. Sebelumnya tidak cuma di kasus suap di Basarnas ada unsur TNI yang diduga terlibat. Sebelumnya di Badan Keamanan Laut dan Pemilihan Heli Agusta Westland 101 KPK dan TNI bekerjasama menyidik kasus korupsi. Ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI. Atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Permintaan maaf Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Johanis Tanak kepada Panglima TNI atas kekhilafan KPK, dikritik masyarakat sebagai kesan tunduk kepada institusi lain, yakni TNI. Menurut saya KPK tidak sepatutnya juga minta maaf, gitu ya. Poin saya di situ minta maafnya itu. Kenapa? Karena sebenarnya ia tengah menjalankan tugasnya, dan kalau memang ada hal-hal yang harus dijernihkan, dan setahu saya juga sudah direncanakan akan dibuat tim penyidik koneksitas ini, ya seharusnya langsung jalankan saja, karena kita harus berpegang pada ini tindak pidananya apa. Karena dalam Undang-Undang Peradilan Militer pun sebenarnya sudah jelas tuh, kalau yang terkait dengan tindak pidana yang ada kaitannya dengan sipil, maka yang digunakan adalah mekanisme di peradilan umum. KPK meminta maaf karena tanpa koordinasi menetapkan perwira TNI sebagai tersangka korupsi. Yang dimaksud adalah Kepala Basarnas, Marsikal Madya Henry Alfiandi, dan Koordinator Staf Kabasarnas, Letnan Kolonel Arief Budi Cahyanto, yang ditetapkan sebagai tersangka suap senilai 88,3 miliar rupiah untuk proyek alat pendeteksi bencana pada 2021 hingga 2023. Dua anggota TNI aktif tersebut sebagai tersangka diumumkan oleh Wakil Ketua KPK lain, Alexander Marwata, dalam konferensi pers di gedung KPK. Dan KPK minta maaf setelah Pusat Polisi Militer TNI protes karena KPK tak berwenang menetapkan anggota TNI sebagai tersangka korupsi. TNI punya aturan sendiri untuk proses hukum anggotanya yang terlibat pidana. Seluruhnya yang terkait pada saat OTT tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka, karena berdasarkan alat bukti yang sudah cukup. Dari tim kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer, karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat press conference ternyata statement itu keluar bahwa Ekologisi maupun Kabasarnas Mas JHA ditetapkan sebagai tersangka. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada menengahi agar sebaiknya KPK dan POM TNI membentuk tim bersama menangani dugaan korupsi Kepala Basarnas dan koordinator staf administrasinya. Tindak pidana dilakukan bersama-sama antara sipil dan militer, perlu dibentuk tim penyidik koneksitas, dan peradilannya pun harus peradilan koneksitas. Artinya dibentuk bersama-sama tim gabungan antara KPK dengan POM TNI. Demikian juga nanti jaksa dari KPK juga dengan auditor militer. Karena sebetulnya KPK dan TNI sudah punya perjanjian tertulis pada 2005 yang diteken oleh Panglima TNI saat itu, Jenderal Endiartono Sutarto, dan Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki. Ada 6 poin dalam Memorandum of Understanding kedua lembaga soal korupsi yang melibatkan anggota TNI. Terutama dalam poin 3, 4, 5, dan 6, ada kesepakatan bahwa KPK berkoordinasi dengan TNI dalam laporan gratifikasi. Di poin keempat, koordinasi juga dilakukan dalam pengendalian penyidikan kasus yang melibatkan peradilan militer. Selanjutnya, KPK dan TNI saling memberi informasi dan data dalam kasus korupsi melibatkan prajurit TNI. Dan KPK juga bisa meminta bantuan TNI untuk penyelidikan kasus korupsi.
Sementara soal anggotanya yang melakukan pidana, TNI mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada pasal 9 secara gamblang ditetapkan, yang bisa diadili di peradilan militer adalah seorang prajurit dan yang berdasarkan undang-undang disamakan statusnya dengan prajurit. Sebetulnya, untuk anggota TNI yang terlibat korupsi, KPK sudah 2 kali menyidik. Saat itu, KPK berkoordinasi dengan POM TNI. Malah, untuk kasus korupsi pembelian 6 helikopter Agusta Westland atau AW101, Panglima TNI saat itu, Jenderal Gatot Nurmantio, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto, ikut mengawal prosesnya. Dalam pembelian heli AW101, KPK menemukan kerugian negara hingga 220 miliar rupiah. Tapi meski sudah ada bukti pada 2017 dan penyidikan berlangsung hingga 2021, 5 anggota TNI yang jadi tersangka penyidikannya dihentikan POM TNI. Hanya 1 orang sipil, yakni Direktur Perusahaan Penyedia Heli yang diproses hukum hingga pengadilan. Tapi, berbeda dengan kasus suap di Badan Keamanan Laut atau Bakamla, Polisi Militer TNI menetapkan 1 anggota TNI berpangkat Laksamana Pertama sebagai tersangka dan Peradilan Militer memvonisnya 4 tahun 6 bulan penjara pada 2017. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Gedung KPK Jakarta. Dian, buntut dari kisruh penanganan kasus korupsi di Basarnas, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur sempat menyatakan akan mengajukan pengunduran diri. Lalu bagaimana komentar dari pimpinan KPK soal pengunduran diri dari Brigjen Asep Guntur ini? Pimpinan KPK cenderung keberatan atas wacana pengunduran diri yang sempat disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur. Melalui apel pagi tadi di hadapan pegawai KPK, ini Ketua KPK Firly Bahuri menyampaikan harapannya agar Brigjen Asep Guntur ini tetap bertugas memimpin tim penindakan di KPK. Seperti yang kita tahu bahwa pasca konferensi pers yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bersama dengan sejumlah perwira TNI militer beberapa hari yang lalu yang Johanis Tanak menyampaikan permohonan maaf kepada TNI karena telah menetapkan 2 anggota militernya sebagai tersangka, bahkan juga menyampaikan bahwa tim penyelidiknya hilaf atas penetapan tersangka tersebut. Setelah itulah kemudian Brigjen Asep Guntur menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada pimpinan KPK melalui pesan singkat. Nah, memang informasi yang kami terima hari ini rencananya surat pengunduran diri Asep Guntur ini akan diserahkan kepada pimpinan KPK. Tetapi memang belum diketahui pasti apakah surat resmi pengunduran diri Asep Guntur sudah betul-betul diterima oleh pimpinan KPK atau belum per hari ini, dan bagaimana juga respon dari pimpinan KPK atas wacana pengunduran diri Asep Guntur. Nah, sebenarnya pengunduran diri Brigjen Asep Guntur selaku Direktur Penyidikan ini tidak diharapkan, Juno, karena sesungguhnya justru yang dipertanyakan oleh masyarakat adalah pernyataan dari Wakil Ketua Johanis Tanak yang menyebutkan ada kekilafan tim penyelidik dalam hal mentersangkakan 2 anggota militer dalam kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas. Karena dalam suatu penanganan kasus, tim penyelidik ini tidak bekerja sendiri, pimpinan KPK punya andil penuh dalam setiap kasus, termasuk ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kemudian juga seperti yang kita tahu bahwa KPK memiliki preseden penanganan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer aktif. Waktu itu kita ingat ada kasus Bakamla tahun 2016, dan kemudian KPK juga memiliki landasan hukum yang jelas, yakni pasal 42 Undang-Undang KPK yang menyebutkan bahwa KPK berperan sebagai koordinator dalam hal menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan baik militer maupun juga sipil. Nah, ini tentu yang justru harus diutamakan oleh internal KPK supaya bisa menyamakan persepsi dan kemudian juga setiap penanganan kasusnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Juno. Ya, Dian, untuk saat ini bagaimana dengan pemeriksaan lanjutan dari penyidikan kasus suap di Basarnas, mengingat ada pihak swasta juga yang menjadi tersangka?
Ya, penyelidikan tetap berlangsung, Juno, meskipun 2 tersangka dari latar belakang militer ini sudah dikembalikan ke Mabes TNI. KPK saat ini fokus menangani 3 tersangka lainnya yang berlatar belakang sipil, dan pagi hari ini salah satu tersangka atas nama Mulsu Nadi Gunawan yang merupakan komisaris utama PT Multigrafika Cipta Sejati ini mendatangi Gedung Merah Putih KPK didampingi oleh penasihat hukumnya Junifer Girsang, menyerahkan diri, dan kemudian juga tadi langsung dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK. Dan seperti yang kita tahu, waktu OTT dilakukan pada Selasa malam yang lalu, tersangka Mulsu Nadi Gunawan ini tidak ikut atau tidak tertangkap tangan, sehingga tidak langsung ikut ditahan bersama dengan 2 tersangka lainnya. Dan hari ini kedatangannya adalah dengan agenda diperiksa sebagai tersangka. Kita nantikan seperti apa hasil pemeriksaannya, dan tentu kita akan memantau bersama-sama bagaimana perkembangan kasus korupsi di lingkungan Basarnas ini. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Dian Silitonga dari Gedung KPK Jakarta.